Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputi Irmayanti, NIM 201921401333, absen 1, kelas 3B1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai parameter populasi yang masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut benar atau salah, maka hipotesis tersebut perlu diuji dengan statistik sampel dari sebuah sampel acak melalui suatu prosedur atau aturan tertentu yang disebut pengujian hipotesis. Menurut sifatnya, maka hipotesis dapat dibedakan menjadi hipotesis yang bersifat kualitatif dan hipotesis yang bersifat kuantitatif. Hipotesis yang bersifat kualitatif tidak dapat diuji secara statistik kecuali dikualitatifkan terlebih dahulu. Sedangkan hipotesis yang bersifat kuantitatif dapat diuji secara statistik. Maka dari itu, hipotesis yang bersifat kuantitatif tersebut hipotesis statistik. Adapun prosedur dasar pengujian suatu hipotesis, yaitu yang pertama, menentukan rumusan formulasi hipotesisnya dan menentukan alternatif pengujiannya. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi. Yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan wilayah atau daerah kritisnya. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Dan yang kelima, mengambil simpulan atau putusan pengujian. Adapun langkah-langkah pengujiannya, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis dan menentukan alternatif pengujiannya. Berdasarkan hipotesis alternatifnya, dapat ditentukan alternatif pengujiannya, penguji satu sisi atau sisi kanan dan sisi kiri, atau dua sisi. Jadi terdapat 3 alternatif pengujian, yaitu uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan uji dua sisi. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, langkah berikutnya adalah menentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi. Besarnya taraf nyata ini dinyatakan dalam suatu bilangan yang menggunakan satuan persen, misalnya 10%, 5%, 1%, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritisnya. Setelah menetapkan atau menentukan taraf nyata, langkah berikutnya adalah menentukan statistik uji yang relevan dan daerah kritisnya. Kemudian yang keempat, yaitu menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Setelah memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah atau wilayah kritisnya, langkah berikutnya adalah menghitung nilai statistik uji. Dan yang terakhir, yaitu menarik simpulan atau mengambil putusan pengujian. Langkah terakhir dari pengujian hipotesis ini adalah pengambilan keputusan atau simpulan untuk menolak atau menerima hipotesis 0. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hipotesis. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om.